1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rohmah Awaliyah, semester 5A, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Balai Bandung. Menurut Kemenlau, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelahiran dan/atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Kesadaran yang meningkatkan di pihak Securities dan Exchange Commission mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah, bersama dengan beberapa doktrin tentang kewajiban, sering disebut konsep kewajiban atau deep pocket. Keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee contingency. Banyak kantor akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan, ketimbang menyelesaikannya melalui proses pengadilan. Kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis akuntansi dan auditing. Banyak profesional akuntansi dan hukum yakin bahwa penyebab utama tuntutan hukum pada kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman para pemakai laporan keuangan atas dua konsep. Konsep yang pertama adalah perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit. Yang kedua ada perbedaan antara kegagalan audit dan resiko audit. Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Resiko audit kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Jika seorang akuntan publik gagal menyiapkan dan mengisi SPT pajak klien dengan benar, akuntan publik itu dapat dituntut untuk membayar semua denda dan bunga yang harus dibayar oleh klien ditambah fee penyiapan SPT pajak. Jika akuntan publik gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, klien dapat menuntut dalam 3 hal. Konsep orang bijak atau prudent person concept. Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melakukan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan benar 100%. Standar kemahiran atau DUCARE disebut sebagai konsep orang yang bijak atau prudent person concept. Hal ini dikemukakan dalam Wholly Owned Towards, kewajiban atas tindakan pihak lain.
Para partner mungkin juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang yang mereka andalkan menurut undang-undang keagenan. 3 kelompok auditor yang paling mungkin diandalkan adalah para karyawan, kantor akuntan publik lain yang ditugaskan untuk melakukan sebagian pekerjaan, dan para spesialis yang dihubungi untuk menyediakan informasi teknis. Jika seorang karyawan melaksanakan audit yang tidak memadai, partnernya dapat ikut bertanggung jawab atas kinerja karyawan tersebut. Tidak ada komunikasi istimewa. Menurut Common Law, akuntan publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Syarat hukum yang berpengaruh terhadap kewajiban akuntan publik. 1. Syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan, seperti kelalaian biasa, kelalaian besar, penipuan konstruktif, dan penipuan. Kedua, syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak, seperti pelanggaran kontrak dan manfaat pihak ketiga. 3. Syarat-syarat lain, yaitu Common Law, Undang-Undang Statuter, kewajiban bersama tertentu, kewajiban terpisah, dan proporsional. Sumber kewajiban hukum auditor, kewajiban pada klien, kewajiban pada pihak ketiga menurut Common Law, kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal, dan kewajiban kriminal. Kewajiban pada klien, tanggung jawab auditor kepada klien dengan adanya klaim, kegagalan menyelesaikan kontrak karena tidak sesuai dengan tanggal yang disepakati, pembatalan proses audit yang tidak bertanggung jawab, kegagalan menemukan kecurangan atau pencurian harta perusahaan, serta melanggar syarat audit kerahasiaan. Pembelaan auditor terhadap tuntutan klien. 1. Tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Kantor akuntan menyatakan bahwa kontrak yang tersirat ataupun yang dinyatakan telah jelas. 2. Pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. 3. Kelalaian kontribusi. 4. Ketiadaan hubungan timbal balik. Kewajiban terhadap pihak ketiga menurut Common Law. Yang pertama ada doktrin ultra-mares. Dalam kasus ini, pengadilan menyatakan bahwa meskipun para akuntan lalai, mereka tidak bertanggung jawab kepada kreditur karena kreditur bukan penerima manfaat utama atau primary beneficiaries. Akan tetapi, dalam pemeriksaan selanjutnya atas kasus ultra-mares, pengadilan menekankan bahwa bila ada kecurangan atau kelalaian besar di pihak auditor, auditor bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara lebih umum, bukan penerima manfaat utama. Yang kedua ada foreseen user. Konsep foreseen user yang merupakan anggota dari golongan pemakai terbatas yang mengandalkan laporan keuangan, meskipun konsep foreseen user dapat langsung diterapkan, pengadilan telah membuat beberapa interpretasi yang berbeda seperti credit alliance, restatement of torts, dan forcible user. Pembelaan auditor terhadap tuntutan pihak ketiga. 3 dari 4 pembelaan yang tersedia bagi auditor dalam menghadapi tuntutan oleh klien juga tersedia tuntutan hukum oleh pihak ketiga, yaitu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan jasa, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, dan ketiadaan hubungan sebab akibat. Kelalaian kontribusi biasanya tidak berlaku karena pihak ketiga bukan penyebab terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Securities Act tahun 1933 berkaitan dengan persyaratan laporan bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas baru, termasuk informasi dalam laporan registrasi atau pendaftaran dan prospektus.
Securities Exchange Act tahun 1934. Kewajiban auditor menurut Securities Exchange Act tahun 1934 seringkali berpusat pada laporan keuangan yang telah diaudit yang diterbitkan kepada publik dalam laporan tahunan yang diserahkan kepada SEC sebagai bagian dari laporan tahunan Form 10-K. Peraturan 10b-5 dan Securities Exchange Act tahun 1934, Section 10 dan Peraturan 10b-5 seringkali disebut sebagai ketentuan anti kecurangan dari Undang-Undang tahun 1934 karena menghalangi setiap aktivitas penipuan yang melibatkan pembelian atau penjualan setiap sekuritas. Berbagai keputusan pengadilan federal menjelaskan bahwa peraturan 10b-5 berlaku bagi hanya penjual langsung, tetapi juga akuntan, penjamin emisi, dan pihak lainnya. Rules of Practice SEC akan memungkinkan SEC untuk menolak, baik untuk sementara maupun seterusnya, pihak kantor akuntan publik dalam kaitannya dengan laporan keuangan perusahaan publik, baik karena kurangnya kualifikasi yang tepat atau terlibat dalam perilaku profesional yang tidak etis atau tidak pantas. Tindakan penting lain oleh Kongres yang mempengaruhi kantor akuntan publik maupun kliennya adalah disahkannya Foreign Corrupt Practice Act tahun 1977. Undang-undang ini melarang pemberian uang suap kepada pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan memperoleh atau mempertahankan hubungan bisnis. Undang-undang yang baru ini juga mewajibkan anggota yang terdaftar dalam SEC menurut Securities Exchange Act tahun 1934 untuk memenuhi persyaratan tambahan yang menyangkut catatan yang lengkap dan akurat, serta sistem pengadilan internal yang memadai. Kewajiban kriminal. Akuntan publik dianggap bertanggung jawab adalah menurut kewajiban kriminal bagi akuntan atau criminal liability for accountant. Undang-undang federal yang lebih relevan yang mempengaruhi auditor adalah Securities Act 1933 dan 1934, serta Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute. Semuanya menetapkan bahwa menipu orang lain, yaitu dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu, merupakan tindakan kriminal. AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi resiko para praktisi terkena tuntutan hukum. 1. Mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. 2. Meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan baik. 3. Mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Seorang auditor yang berpraktik juga dapat pula mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Beberapa dari yang umum itu adalah sebagai berikut. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas, mempekerjakan personil yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka secara layak, mengikuti standar profesi, mempertahankan independensi, memahami bisnis klien, melaksanakan audit yang bermutu, mendokumentasikan pekerjaan yang layak, mendapatkan surat penugasan dan surat representasi, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia, mengadakan asuransi yang memadai, mencari bantuan hukum, memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas, serta mengungkapkan skeptisme profesional